Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, walaupun tidak jadi seperti ramai-ramai yang diperkirakan dari awal. Hanya ini sifatnya keluarga dan teman dekat, itu aja. Cukup khidmat Pak Haji? Cukup khidmat, cukup memuaskan kami selaku tuan rumah dan sebagai ahli baik ya, cukup lah. Pak Haji, strateginya seperti apa sih kemarin mengenang Vanessa dan Sudah? mengenai 100 hari mengenang Vanessa dan Bibi. Ya, seperti cerita-cerita saya sebelumnya bahwa kami kan masih sangat berduka ya, sangat berduka. Jadi yang bisa kami perbuat tentu hanya memanjatkan doa. Jadi kami sifatnya keluarga, saya, papanya dan omanya selalu berdoa untuk anak ini. Tentu kami ingin juga sekali-sekali berdoa secara bersama-sama. Maka momennya tentu yang pertama 40 hari, yang selanjutnya tentu 100 hari. Nah, ini adalah momennya 100 hari kami memanggil keluarga besar sifatnya untuk meminta doa dan agar apa yang menjadi keinginan yang terasa dalam pikiran kami itu sama-sama memohon kepada Tuhan agar sekiranya anak dan mantu kami itu mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah isi doa kami tadi. Pak Haji, melihat tadi siang kan ada sempat demo di makam. Iya, seperti apa sih aksi damai dengan aksi damai? Ya, gimana ya tanggapan saya merasa merasa termotivasi, saya merasa terdorong saya bahwa apa yang saya perjuangkan dan apa yang saya pertahankan ini sesuailah dengan dengan keinginan ataupun tidak menyalahi aturan menurut saya. Semangat secara agama dalam mempertahankan agar anak saya tidak terpisah dengan istrinya itu rupanya mendapat sambutan baik daripada masyarakat. Nah, terbukti pada hari ini ada yang demo agar makam jangan dibongkar, jangan dipindahkan. Itu sangat memotivasi saya dan sangat mensupport saya. Dan terima kasih kepada mereka yang telah memberi dukungan dan telah artinya membentengi ya, mensupport kami itu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada mereka semua. mungkin ada juga tambahan dari kami tim kuasa hukum dari Pak Faisal dan keluarga untuk mengenai rencana pemindahan makam. Pada intinya kami kuasa hukum akan mempertahankan hak-hak dari klien kami, ya kan. Kami akan membela, pokoknya segala sesuatu akan kami pertahankan. Dalam artian di sini kami tidak setuju adanya dengan pemindahan makam tersebut. Kami akan melakukan upaya hukum sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Pak Haji merasa sedih nggak sih, maksudnya udah 100 hari tapi tetap aja maksudnya ingin dipindahin gitu makamnya di pihak keluarga? Setiap ada pengajian peringatan itu selalu itu yang dibahas Pak Haji. Iya, saya sangat sedih ya. Kenapa kita harus itu juga lagi, bongkar makam juga lagi kan? Alangkah baiknya kita memikirkan bagaimana makam ini kita renovasi agar sebaik mungkin, seindah mungkin. Saya maunya begitu, tapi ternyata angin masih berhembus juga, ingin membongkar makam, ya, ingin memindahkan makam, sehingga saya sendiri dan keluarga saya memang terus terang saja tidaklah tenang mendengar berita ini. Terganggu pikiran kami, terganggu keinginan saya atau keluarga saya untuk saya ingin sekarang nih merenovasi makam itu secara baik, ingin mengasih keramik lah, apalah segala macam agar terlihat seindah mungkin. Namun karena gangguan daripada berita-berita yang berhembus ini tidak mungkin kami tidak tenang. Pak Haji, Misal itu. Pak Haji ini kan 100 hari Pak Haji. Kapan rencana mau makam diperbaiki Pak Haji? Ya, kalau sudah tenang, sudah nyaman, sudah jelas, ya saya akan renovasi itu makam. Tapi Pak Haji ada komunikasi lagi nggak sih terkait dengan rencana renovasi ini? Ini kan masih agak sedikit berseberangan ya dengan keluarga Pak Dodi yang ingin memindahkan, sementara keluarga Pak Haji ingin merenovasi. Nah, itu ada ingin pertemuan lagi nggak sih untuk membicarakan hal ini? Sepertinya enggak lagi. Sepertinya enggak, karena terlalu jauh berbeda paham kita.
Jadi semakin melebar juga, saya udah ingin tenang saya dari persoalan ini, dan saya ingin fokus juga saya bagaimana ya tentu usaha saya ya agar saya fokus untuk menjalankan usaha saya, terus mengurus anak-anak saya yang lain. Jadi kalau ini juga pecah pikiran saya, sangat mengganggu bagi saya sebenarnya. Ya, namun saya tidak bisa menghindar. Tentu saya dengan pengacara saya tentu harus menuntaskan dan mengikuti alur daripada cerita ini kan gitu ya. Ya itu Sesuai Pak dengan Haji. hukum. sesuai dengan hukum yang berlaku. Pak Haji, hidup kan terus berjalan ya Pak Haji. Kesedihan pasti akan selalu ada, tapi akan ada hal-hal yang tetap menjalani. Sama seperti Fuji sama Fadli juga yang mungkin ada hikmah di balik ini semua. Fuji dan Fadli juga jadi lebih dikenal masyarakat banyak. Pak Haji sendiri menanggapinya? Ya, saya tidak memungkiri apa yang kamu sampaikan itu, saya tidak memungkiri. Memang di balik duka yang sangat mendalam ini tentu ada juga suatu kegembiraan tersendiri ya. Hikmahnya. Artinya di antaranya anak-anak saya tentu dikenal, dan saya sendiri dan dengan keluarga juga dikenal. Tentu ada juga efek positif negatifnya di situ. Jadi segi baiknya terkenalnya tentu ada juga, segi negatifnya tentu ada juga. Namun kami sampai sejauh ini tentu mengambil hikmah baiknya agar kami merasa terhibur juga, merasa gembira juga, agar bisa mengurangi beban pikiran dan don yang yang ada di hati kami ini dalam rangka kepergian anak kami ini. Jadi kami selalu beranggapan positif. Namun kami berharap sudahlah, cukuplah sampai di sini perdebatan masalah pemindahan makam, masalah tes DNA atau apalah namanya, udahlah cukuplah. Kita kalau umpamanya ya berjalan sidang ya kita ikutilah aturan pemerintah. Ya begitu Bang. Iya. Ya. Jadi bagaimana nanti keputusan pihak pengadilan, itulah yang akan kita terima. Pak Haji akan cukup indah kalau ketika bersama Pak Dodi melaksanakan pembacaan doa dan yasinan malam ini bersama seperti itu Pak. Ada sesuatu terpikir menjelang hari-hari 100 hari ini? Sebenarnya dari awal saya kepinginnya seperti itu ya, seperti itu. Tetapi setelah saya pelajari, setelah saya membaca ya, dan kemudian membuka-buka YouTube segala macam ya, sepertinya untuk hal itu untuk saat sekarang agak sulit ya sepertinya. Kenapa saya katakan sulit? Kalau istilahnya kalau di kampung saya ya, mungkin di mana saja ya, kita selalu sebelum berdoa kan memaafkan kesalahan terlebih dahulu. Nah, kalau belum ada kita saling memaafkan, rasanya kurang khidmat kita untuk berdoa. Nah, jadi memang harus dituntaskan dulu persoalan yang ada. Setelah tuntas persoalan yang ada, hal seperti itu tidak tertutup kemungkinan suatu saat akan terjadi. Tetapi tentu dituntaskan dulu persoalan di mana persoalan ini nyangkutnya, di mana persoalan ini tidak terselesaikan, ya kita selesaikan dulu. Setelah itu nanti mungkin kita bisa berbarengan ya. Itu semuanya harus dipikirkan dulu. Sudah 100 hari semenjak kepergian almarhum. Ada nggak sih Pak Haji, maksudnya keinginan Pak Haji untuk duduk bareng bicara untuk menuntaskan semuanya Setelah 1 hari. Sejak dari awal kan kepingin saya kan seperti itu banget. Sebelum persoalan ini terlalu melebar, ingin. Bahkan belum lama ini pihak pengadilan pun memberi waktu 2 minggu, dan saya menambah 2 minggu lagi agar ada duduk bareng itu. Tetapi hal itu tidaklah tercipta. Dan dulu juga pernah beberapa orang yang sudah menemui saya berniat seperti itu, orang-orang yang menurut saya berkompeten dalam mengurus itu dan ada kemampuannya. Tetapi namun semuanya itu mental di tengah jalan. Entah kenapa saya juga tidak tahu. Maka tentu kita selaku selaku manusia ya tentu berpikir juga ya, ini berarti sudah tidak bisa lagi. Tentu begitu pikiran saya ya. Makanya saya juga sudah mulai merapatkan pintu saya. dari terakhir maksudnya di minggu ini atau bulan ini Tidak ada. Pak Jadi Haji atau kuasa hukum sempat berhubungan dengan pihak sebelah? kalau kuasa hukum ada berhubungan, tapi saya sudah menyampaikan apa yang ingin saya lakukan. Kemudian bagi saya, karena
untuk persoalan ini mungkin tinggal 2 bulan atau sebulan setengah lagi sidang itu akan putus. Jadi daripada tumbuh lagi persoalan baru, tunggu aja lah 1,5 bulan lagi. Insya Allah mudah-mudahan jelas kemana arahnya segala. Sebelumnya pernah disambangi juga sama Pak Dodi ke rumah dan sempat berjabat tangan. Itu Pak Faisal sendiri, Pak Haji sendiri memandang itu seperti apa? Atau itu formalitas kah atau bagaimana? Ya itu seperti kamu bilang, dibilang formalitas sih enggak juga ya. Dibilang enggak, sebenarnya di saat itu tidaklah begitu mencair sebenarnya. Cuman saya berbesar hati dan berpositif thinking istilah orangnya bahwa pihak lawyer waktu itu mungkin akan memediasi, mencetuskan hal-hal baru yang bisa mencari mencari sesuatu jalan yang bisa mempertemukan artinya solusi-solusi agar bisa persoalan itu menjadi jernih. Tetapi setelah berjalan waktu, sepertinya hal itu tidaklah hanya keinginan untuk bertemu dengan Gala yang kemuka cuman. Nah, sementara persoalannya belum selesai. Jadi kalau bagi saya sih bukanlah itu utamanya. Yang utama bagi saya selesai dulu persoalannya dan barulah kita masuk ke tahap kedua persoalan Gala. Karena persoalan Gala sekarang tidak ada masalah bagi saya. Kenapa? Pertumbuhannya baik, dia sehat dan dia ceria. Tidak ada persoalan. Jadi menurut saya kalau sudah selesai, sudah clear persoalan-persoalan yang diungkap, persoalan-persoalan yang yang disebarkan, artinya yang semuanya itu, maka persoalan yang berikutnya itu akan udah gampang masuk ke tahap yang berikutnya. Artinya Pak Haji memaknai bahwa pertemuan yang kemarin dengan Pak Dodi itu adalah tidak mempunyai makna dan arti apa-apa? Ya dibilang tidak punya arti apa-apa, enggak juga. Kenapa? Karena saya waktu itu berharap, karena antara saya dengan pihak pengacara waktu lawyer dia itu menurut saya ada yang menyambung. Namun kenapa tidak ada suatu solusi-solusi, saya sendiri juga tidak paham. Karena pihak lawyer dia saya sudah suruh untuk menghubungi lawyer saya. Namun hanya yang tumbuh waktu itu dari lawyer saya terhadap saya yang disampaikan bahwa hanya ingin bertemu Gala. Bukanlah mencari solusi penyelesaian persoalan. Tentu untuk apa bagi saya tidak perlu itu. Oke. Pak Haji, ini kemarin juga ketemu sama Torik nih, sama kalinya. Mungkin seperti apa Pak Haji? Kalian kalau sudah bertanya situ, memang tegang saya agak hilang sedikit, karena bukan karena apa-apa. Jangan kalian sangka nanti. Memang tadi pertanyaan kalian kan agak yang mana? ini penutup kemarin kan itu kan agak ringan sedikit. Pak Haji kan sempat bawa Gala ke makam, ya itu salah satu bentuk pengertian buat Gala nggak sih kalau misalnya orang tuanya udah nggak ada atau seperti apa? Yang mana ya saya jawab dulu. Tarik aja. Selesai masalah ini aja dulu, nanti baru ke Torik gitu nggak sih? Oke. Kalau masalah ke makam kan seperti yang saya jawab beberapa waktu lalu. Saya tentu tentu ada juga kecemasan saya. Namanya kita manusia kan gitu kan. Jadi mumpung makam masih bersatu, tentu alangkah baiknya saya buat saya bawa cucu saya ke situ agar dia berfoto di makam itu bahwa saya telah berbuat baik terhadap kedua almarhum orang tuanya dengan memakamkan satu makam. Saya foto-fotolah di situ sama cucunya, sama anaknya, sehingga suatu saat kalau seandainya dipisahkan, tentu saya sudah bisa menyampaikan ke cucu saya bahwa saya sudah berbuat, jangan kamu salahkan saya. Kan itu tujuan saya sebenarnya di balik itu. Namun sampai sekarang alhamdulillah sih makam masih bersatu di sini. Pak Haji, makam juga sekarang digembok, Pak Haji, nggak bisa masuk orang luar. Nah ini gimana tanggapan Pak Haji? Enggak, sebenarnya makam itu saya sudah bicara kemarin sama, kalau ada yang berkunjung jelas, jelas orangnya berkunjung ke makam mana, berdoa di mana, ya insya Allah mudah-mudahan bisa. Tapi kalau nggak jelas orangnya, tentu ya makam tentu tak ingin kecolongan.
demi menjaga hal yang tidak diinginkan. Iya, demi menjaga hal yang tidak diinginkan. Berita akan berseliweran, saya juga bingung. Yang mana yang mau saya dengar kan begitu. Kalau media datang tuh Pak Haji? Bisa, media datang tidak ada masalah. Itu hari apa saya datang tuh kan, media datang tuh. Si Nando udah, si apa yang datang? Iya. Kalau Pak Haji nggak ada gimana? Kita bisa masuk juga tanpa izin? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke. Tadi makin akrab ya. Kemarin ketemu pertama kali apa gimana? Pesan pertama begitu menggoda kan? Selanjutnya terserah Anda. Coba aja Mas. Ya kemarin rupanya gara-gara wartawan diangkat-angkat juga ceritanya, akhirnya memang saudara itu datang ke saya kemarin kan itu. Datang kemarin ke saya. Alhamdulillah itu menurut saya memang dia seorang laki-laki yang baik menurut saya, yang gentleman, yang bertanggung jawab lah, laki baik lah. Pergaulannya, hubungannya dengan anak saya kan baru, istilah orangnya belum seumur jagung, baru kemarin sore. Dan sekarang dia udah datang ke saya, menemui saya. Itu menandakan bahwa dia tidak main-main dan memperlihatkan bahwa dia adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Itu menurut saya, itu suatu bukti bahwa dia seorang orang yang baik. Sempat ada kabar juga yang menjelaskan bahwa hubungan mereka masih masa percobaan 6 bulan nih Pak Haji, mungkin seperti apa? Itu seperti apa ya, seperti misalnya saya diangkat jadi apa, kemudian 6 bulan tidak, enggak, ini tentu berhubungan dengan hati. Nah, insya Allah mudah-mudahan mereka ya akur-akur, damai dan ya bisa bekerja sama di dalam menjalankan karir mereka. Itu kan cinta anak muda ya Pak Haji ya? Hah? Cinta anak muda. Ya, masih anak muda, masih baru. Mudah-mudahan semuanya itu bisa mereka saling menyesuaikan diri dan saling mengisi kekurangan masing-masing. Itu harapan. Sempat dikasih pesan ke Torik kemarin Pak? Iya. Ada hal yang mungkin. Ya, pesan-pesannya itu aja kan, namanya ya sama-sama menjaga, itu aja, sama-sama menjaga. Artinya ya namanya masih anak muda, selalulah mengedepankan kesabaran. Sama-sama mundur. Keras satu mundur satu. Pertama kali ketemu sama Camer nih, bawa oleh-oleh apa Torik? Banyak. Saya nggak mau ceritain, soalnya oleh itu banyak. Nanti Pak Haji setuju banget nih Torik sama Fuji. Hah? Setuju banget kalau Torik sama Fuji. Kalau soal setuju bagi saya kan begini, kalau anak saya suka, terus orang suka ke anak saya, ternyata setelah saya bertemu orangnya baik, tujuannya baik, niatnya baik, saya sih oke aja. Saya sih nggak ada masalah. Kan mereka yang menentukan, kan mereka berdua. Mereka udah sepakat ya, kita kan tinggal ACC aja. Pak Haji sempat video call sama Atta Pak Haji? Hah? Sempat video call sama Atta? Ya, video call. Ya sempat saya tahu sempat saya video call memang. Si Hatta video call ke saya, menanyakan apa ya sama saya waktu itu ya. Halo Pak Haji katanya. Iya halo. Si Hatta bilang saya. Jadi ya salam perkenalan lah sama si. Bantuin tangga. Pak Haji, kalau misalkan mau nikah muda gimana Pak Haji nih? Kita lihat ada di sana. Ya saya belum bisa mengambil suatu keputusan untuk sekarang, kan baru. Berarti bisa dibilang kemarin minta izin lah ya Pak Haji. Siapa? Torik. Iya, kalau menunjukkan bahwa dia itu bukanlah laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi bukan dibilang minta izin, ya itu wartawan saja lah yang mengartikan. Tapi yang jelas bagi saya dia seperti itu tentu menunjukkan bahwa dia tidak main-main. Dia bertanggung jawab dan dia berkomitmen dan tidak ada niat, terkandung niat yang salah di situ. Itu menurut saya sih. Berarti sudah ada keseriusan ya Pak Haji? Itu harus ditanyakan ke Torik. Dia kan masih di rumah nih. Kalau dia mau nanya, tanya dia. Oke. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Haji.